Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Panggilan akrabnya adalah Abu Abdullah. Di samping tergolong ashabikunal awalun atau golongan yang pertama masuk menerima dakwah Islam, Az-Zubair termasuk anggota Dewan Syuro pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seperti halnya Utsman bin Affan, dia pernah berhijrah 2 kali, ke Habasyah dan ke Madinah. Zubair dikenal sebagai Hawari, yang artinya pengikut setia Rasulullah SAW, dan dialah orang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Bahkan ketika perang Badar berkecamuk, malaikat Jibril tampil di medan pertempuran dahsyat ini dengan wujud seperti dirinya. Zubair memeluk Islam di usia belia saat berumur 8 tahun. Lebih dari itu, dia termasuk mereka yang bersegera menerima dakwah Rasulullah SAW. Lalu saat usianya 18 tahun, dia ikut berhijrah ke Madinah. Ini adalah hijrah keduanya. Sebelumnya dia turut serta dalam rombongan Utsman bin Affan berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Sebelum memutuskan hijrah dari Mekah, kampung halamannya, ke kota Madinah, Az-Zubair mengalami tekanan dan siksaan oleh kaum kafir Quraisy, sebagaimana orang mukmin lainnya. Dia pun tak luput dari kezaliman mereka. Paman sahabat ini, Naufal bin Huwailid, termasuk pemuka Quraisy. Meski masih kerabat Zubair, dia tidak ragu menimpakan siksaan yang pedih. Dia mengikat keponakannya itu, lalu menyulut kulitnya dengan api. Jika ingin berhenti disiksa, syaratnya tidak lagi menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Zubair yang waktu itu masih remaja bersikap teguh dalam keimanan. Dia menahan semua siksaan pamannya yang berlangsung berhari-hari. Dia tidak peduli dengan kepedihan yang dirasakannya. Aku tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya. Demikian tekadnya bulat. Zubair berpostur tubuh tinggi dan berambut lebat. Dia berperang bersama Rasulullah SAW sejak berusia 17 tahun. Dia menjadi bagian pasukan Muslim pada perang Uhud dan perang Kandak. Di tengah berkobarnya perang Uhud, Rasulullah dikepung pasukan musyrik. 12 sahabat sigap melindungi beliau. Lalu di saat genting, Zubair bergegas mengejar musuh bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu menyusun strategi dalam perang Kandak, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang bersedia mengamati dan mengabarkan kondisi pasukan Bani Quraizah?" Zubair mengacungkan jari. Beliau pun tersenyum mengangguk tanda setuju dan segera mengutusnya sebagai mata-mata. Tidak lama kemudian dia kembali dan melaporkan kondisi pasukan Yahudi itu. Kejadian tersebut terjadi tidak sekali. Rasulullah menawarkan tugas yang sama kepada para sahabat 2 kali lagi dan selalu Zubair yang menyambut. Begitulah dia mengajukan diri hingga 3 kali. Maka di hadapan pasukan muslim beliau bersabda, "Setiap nabi memiliki pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Zubair." Pada waktu perang Kandak, Rasulullah SAW menyemangati Zubair untuk melawan musuh. "Panahlah wahai Zubair, sungguh ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Demikian seru beliau kepadanya. Mendengar kata-kata penyemangat langsung dari mulut Rasulullah, jiwa Zubair berkobar. Dia pun segera menerjang dan melayangkan pedangnya yang sangat tajam kepada setiap musuh yang ditemuinya. Pemuda pemberani ini mampu mengalahkan musuh Allah Azza wa Jalla dengan sekali tebasan. Sungguh tidak ada musuh yang ditakutinya, bahkan dia menginginkan mati syahid, sehingga menjadi salah seorang syuhada yang dapat jaminan surga. Selain dikenal sebagai seorang pemberani, Zubair bin Awam juga dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan. Dikisahkan bahwa dia pernah ditugasi untuk memimpin pasukan untuk menaklukkan sebuah negeri. Kemudian 1000 penguasa di negeri itu mengirimkan upeti khusus sebagai tanda perdamaian. Alih-alih mengambilnya untuk kepentingan diri sendiri, dia menyedekahkan semua harta tersebut kepada kaum fakir miskin. Zubair menyukai sholat. Menurutnya, sering mengerjakan sholat dapat menghilangkan was-was dalam hati. Selain itu, dia paling takut jika belum membayar hutang. Suatu hari sahabat setia Rasulullah itu berwasiat kepada salah satu anaknya. Saat itu Zubair akan bergabung bersama pasukan muslim dalam perang Jamal. "Wahai Hisham anakku, aku merasa Allah akan memanggilku dalam pertempuran kali ini. Ada satu hal yang merisaukanku, yaitu utangku. Jika nanti aku mati syahid, tolong kamu jual harta bendaku, lalu lunasilah utangku itu. Aku berwasiat kepadamu dengan sepertiga hartaku dan sepertiga darinya untuk anak-anakmu." Pada kesempatan lain, Zubair mewasiatkan hal yang sama kepada Abdullah. "Wahai anakku Abdullah, jika kamu nanti tidak mampu membayar utangku,
minta tolonglah kepada maulaku." "Ayah, demi Allah, aku tidak paham dengan maula yang kau maksud. Siapakah dia?" tanya Abdullah. "Allah," jawab Zubair singkat. Abdullah terharu mendengar jawaban itu, maka dia pun memohon kepada Allah untuk melunasi utang ayahnya hingga seluruhnya terbayar. Demi menunaikan wasiat sang ayah, Abdullah mencari siapa yang memiliki piutang terhadap Zubair. Sungguh Allah membantu sahabat yang syahid pada perang Jamal ini melunasi hutang-hutangnya. Allah pun mendatangkan beberapa orang yang pernah memberikan utang kepada Zubair. Mereka semua ingin mengikhlaskan utang itu. Namun, anak-anak sahabat ini bersikeras tetap membayarnya dengan memberikan sebagian lahan milik ayahnya. Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak lama, utang Zubair lunas dengan cara demikian. Bahkan atas izinnya, lahan tersebut masih bersisa. Sebelum ia dibagi-bagikan, Abdullah ingin memastikan sekali lagi, "Saudara-saudaraku, sebaiknya kita tunggu sampai benar-benar tidak ada lagi orang yang datang untuk menagih hutang." Untuk itu Abdullah mengumumkan utang ayahnya kepada khalayak. Selama 4 tahun dia menunggu penagih utang. Dia menginginkan ayahnya wafat dengan tenang. Zubair sendiri gugur pada usia 75 tahun dalam tahun fitnah yang melanda umat Islam. Semoga Allah merahmati Zubair bin Awam, sang pengikut setia Nabi kita. Amin.